Shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita masih di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Nah, ini mungkin bagian yang terakhir, bagian yang C, tentang orang-orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa. Saya kembali bacakan ayatnya dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih Allah tetap tinggal di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa sebab ia lahir dari Allah. Kita sudah belajar panjang lebar tentang lahir baru, lahir dari Allah. Dari mulai tanda darah, tanda air, tanda roh, juga dari skema-skema suci. Sehingga kita tahu, kita harus memeriksa diri kita apakah kita ini benar-benar lahir baru atau hanya percaya Tuhan Yesus sebagai orang Kristen itu hanya di mulut saja atau di KTP saja. Itu penting saudaraku. Jadi jangan hanya percaya Tuhan Yesus, percaya. Tapi apakah lahir baru? Belum tentu. Jangan seperti itu. Pastikan kita lahir baru. Nah, setelah kita mengerti istilah lahir baru atau lahir dari Allah, born of God, maka saudara kita harus tahu juga rahasia orang-orang yang lahir dari Allah, yaitu tidak berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes 3:9 ini terdapat dua kalimat penting, yaitu tidak berbuat dosa. Bahasa Yunaninya poieu atau poieu ou hamartia, itu tidak berbuat dosa. Poieu ou hamartia. Dan tidak dapat berdosa, dunamai o hamartanu. Saudara bisa lihat itu di dalam Alkitab elektronik, itu ada nomor strong, dilihat aja, itu bahasa Yunani berbeda. Hal ini tidak bisa digabungkan menjadi satu pengertian. Kalau dalam bahasa Indonesia terkesannya tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Tapi dalam King James Indonesia dibedakan. Kita lihat dalam terjemahan baru 1 Yohanes 3:9 supaya kita mengerti kedalaman ayat ini, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, setiap orang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Oh, dibedakan ya. Dibedakan juga, sorry. Jadi memang ini tidak bisa dijadikan satu pengertian, dua pengertian. Kalau tidak, nanti akan beranggapan orang yang lahir dari Allah atau orang yang lahir baru sudah gak bisa berbuat dosa lagi. Dan akan berpikir kalau kita percaya Yesus, sekali selamat, tetap selamat, selamanya selamat loh. Lihat, gak bisa berbuat dosa loh. Jadi pasti selamat. Oh tidak, saudaraku. Pengertian ini tidak bisa dijadikan satu. Tidak bisa dijadikan satu. Nah, kata lahir dari Allah itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 ini ada dua pengertian, saudaraku. Pengertian. Nah, lahir dari Allah ini memang terdapat dalam 5 ayat di surat 1 Yohanes. Di pasal 39, pasal 4 ayat 7, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 4, pasal 5 ayat yang ke-18. Kelima ayat ini adalah ayat yang merupakan kalimat ajakan atau kalimat himbauan. Ada juga yang merupakan kalimat keterangan. Nah, bedanya kalimat ajakan dengan keterangan adalah kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak untuk melakukan sesuatu. Ayo, kamu belajar bersama. Kalau kamu belajar bersama, nanti kamu bisa jadi pintar. Itu himbauan, keterangan, kalimat himbauan, kalimat ajakan. Nah, itu. Tapi jika tidak melakukan, ya nggak bisa. Itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan komitmen. Sedangkan kalimat keterangan itu adalah kalimat yang menerangkan suatu hal yang atau spesifikasi tertentu. Misalnya, handphone tidak bisa rusak saat dicelup air. Artinya apa? Selama-lamanya saat handphone itu dicelup air, maka handphone tersebut pasti aman.
karena ada spesifikasi tertentu. Handphone tidak dapat rusak saat dicelup air. Selama-lamanya gak mungkin rusak kalau dicelup air, karena sudah ada ketahanan seperti itu, ada keterangan seperti itu. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 itu terdapat 2 kalimat dalam satu ayat ini, yaitu kalimat himbauan dan kalimat keterangan. Apa kalimat himbauannya? Kalimat himbauannya adalah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih Allah tetap tinggal di dalam dia. Itu kalimat himbauan. Orang yang lahir dari Allah itu gak berbuat dosa loh, karena ada benih Allah di dalam engkau. Nah, kalimat keterangannya adalah ia tidak dapat berbuat dosa sebab ia lahir dari Allah. Itu kalimat keterangannya. Nah, kita lihat, kita bedah ya di kalimat yang pertama, yaitu kalimat himbauan. Kalimat himbauan ini benar dan bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari, yaitu tidak berbuat dosa. Kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 10. Saya seringkali sudah menjelaskan ayat ini, tapi saya mau jelaskan lagi, saudaraku. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ye shall never fall. Dalam bahasa Inggrisnya. Loh, tidak pernah tersandung. Ini juga menerangkan bahwa kita bisa tidak berbuat dosa. 2 Korintus 2 ayat 14 juga menerangkan bahwa kita bisa berpawai kemenangan dalam jalan kemenangan. Jalan kemenangan berarti menang. Nah, ini berarti jalan yang terus menang atas dosa, atas kedagingan, atas keduniawian. Roma 8 ayat ke-37 menerangkan juga bahwa kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Apa arti lebih dari pemenang? Itu terletak pada bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya adalah hupernikao. Apa artinya hupernikao? Hupernikao ini mengandung 2 pengertian yang saling melengkapi, yaitu kemenangan lebih dan kemenangan mutlak. Kemenangan lebih ini adalah seorang pemenang dalam dunia, itu dia tak bisa menang dalam segala bidang. Contoh pemain sepak bola, dia gak bisa main bulu tangkis, atau mungkin dia mahir bulu tangkis, tapi gak bisa main volley, gak bisa dia menang dalam segala bidang gitu. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita mengalami hupernikao, lebih dari pemenang, maka kita bisa mengalami kemenangan di seluruh bidang kehidupan kita. Gak ada namanya sifatku ini sabar tapi misuan. Nah, gak bisa. Saya sabar, saya juga berkata-kata baik, saya juga hormat sama orang tua, saya juga mengasihi saudara saya juga mengasihi istri saya juga bekerja dengan jujur, saya juga bekerja dengan disiplin, saya juga bekerja dengan rajin. Itu hupernikao, saudaraku. Tidak ada kamu harus terima apa adanya aku, kekuranganku ini memang ngamuan, tapi aku penyayang. Loh, gak bisa. Itu bukan kemenangan lebih. Itu bukan lebih dari pemenang yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan lebih dari pemenang itu, oke, saya memang ada kekurangan, tapi saya mau berubah. Saya yakin saya bisa berubah. Itu lebih dari pemenang, saudaraku. Menang dalam segala bidang. Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 kita baca. Ini adalah kemenangan lebih. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dicobai dalam segala segi tapi tidak berbuat dosa. Ini janji Tuhan, lebih dari pemenang, hupernikao, menang di segala bidang kehidupan. Jadi setiap hari coba periksa diri kita. Kalau kita mungkin ada kekurangan dalam satu sisi yang lain, coba bertobat, perbaiki. Karena di dalam Tuhan kita bertumbuh ke segala hal, ke arah Dia. Segala hal. Kita baca lagi Efesus 4. Nah ini tambah lagi saya dapat sesuatu, saudara. Efesus 4 ayat yang ke 15. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Lihat, ke arah Dia, menang dalam segala bidang kehidupan, saudaraku. Bertumbuh ke segala hal. Wow, ini dahsyat, saudaraku ya.
Kedua, kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak ini seorang pemenang dalam dunia tidak bisa menang terus secara mutlak, saudaraku. Ya, menang-menang kayak pemain kayak tim sepak bola, menang terus tapi kadang-kadang ada kalah, ada kalah gitu. Yang lebih hebat lagi, yang lebih jelek lagi, kalah menang kalah menang kalah ya itu kan ya sama aja, nggak bisa juara. Kalau misalnya pertandingan menang 5 kali kalah 5 kali ya susah. Harusnya kalahnya diperkecil, kalah mungkin dari 20 pertandingan kalah sekali 2 kali itu mungkin masih bisa juara. Nah tapi di dalam Tuhan kita bisa menang mutlak saat mengalami Hupernikau, mengalami lebih dari pemenang. Itu kita bisa menang mutlak tanpa dikalahkan satu kali pun. Itu you shall never fall, 2 Petrus 1 ayat 10. Artinya kita bisa menang terus. Tentang pornografi, menang 100-0. Loh, gak pernah gagal dalam 100 bulan misalnya. Bayangkan 100 bulan itu berapa tahun, saudaraku? 10 tahun. Gak pernah kalah loh. Jadi jangan terlepas pornografi. Iya, berapa kali? Ya, menang 10 kali kalah 9 kali. Jadi 19 hari 10 kali menang, 10 hari menang, 9 hari kalah. Ya, itu bukan Hupernikau, saudaraku. Menang kalah. Tuhan tidak pernah menjadikan kita jatuh bangun dalam dosa. Tapi terus bertumbuh ke segala hal ke arah Dia. Ini saudaraku, itu lebih dari pemenang. Lihat, janji-janji Tuhan lebih dari pemenang. Ini janji yang membuat kita yakin bahwa kita bisa tidak berbuat dosa. Ini komitmen. Tuhan himbau, ajak, ayo orang lahir dari anak tidak berbuat dosa, ayo tidak berbuat dosa, ayo tidak berbuat dosa. Sebab benih anak tetap tinggal di dalam Dia. Ayo jangan berbuat dosa, saudaraku. Semua ini menyiratkan bahwa orang percaya jikalau mau dan minta anugerah Allah, Titus 3:12, maka bisa hidup suci, bisa berkomitmen tidak mau berbuat dosa. Kita saudara bisa pelajari dalam The Secret of Titus 2 ayat 11 sampai 15. Itu anugerah Allah bukan hanya menyelamatkan, membawa kita masuk surga, tetapi juga membawa kita hidup suci sampai janji Tuhan digenapi, yaitu surga yang mulia itu. Ini saudaraku, kalau kita percaya Tuhan Yesus mati, masuk surga pasti. Tapi jika kita mendapatkan kesempatan untuk hidup, maka anugerah Allah itu membuat kita bertahan dalam dunia ini dan terus mengalami kemenangan demi kemenangan atas kedagingan, atas dosa, atas iblis, atas keduniawian. Ini saudaraku. Kenapa? Karena inilah yang dinamakan lahir baru. Keistimewaan dari lahir baru. Kita diberikan benih Allah dalam diri kita. Seperti hanya telur burung Raja Wali yang sudah punya paket lengkap menjadi burung Raja Wali, walaupun masih dalam bentuk benih. Telur Raja Wali itu meskipun telur tapi di dalam ini sudah ada kakinya, ada sayapnya, ada bulu, lengkap walaupun ini dalam bentuk benih. Bukan mungkin, pasti dalam bentuk benih. Nah, ini harus ditumbuhkan sehingga bisa jadi burung Raja Wali. Nah, ada ilustrasi, saudaraku, telur burung Raja Wali yang dierami dan ditetaskan oleh induk ayam. Dia bermain-main dengan anak-anak ayam tanpa menyadari bahwa dirinya adalah burung Raja Wali. Karena ditetaskan oleh ayam, ya dia bermain ciap ya, mungkin nggak tahu bahasanya gimana, tapi dia merasakan ada yang beda. Tapi ya karena ya dia bermain-main dengan anak ayam, ya sudah main-main biasa. Suatu saat dia melihat ada burung Raja Wali terbang tinggi. Wah, dia ada timbul keinginan untuk terbang. Pada saat dia mengepakkan sayapnya, ternyata dia bisa terbang, saudaraku. Dia bisa terbang. Saat itulah dia sadar bahwa dia adalah burung Raja Wali, bukan anak ayam. Demikian juga kita yang lahir baru, ada benih ilahi dalam diri kita, dalam hidup kita. Artinya seluruh sifat-sifat ilahi ada dalam diri kita, walaupun baru dalam bentuk benih. Sadarilah saudaraku bahwa kita ini ditanam benih ilahi dalam diri kita. Orang-orang yang lahir baru itu harus ditumbuhkan.
2 Petrus 1 ayat yang keempat menjelaskan bahwa kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi karena kita adalah anak-anak Allah. Kodrat kita anak-anak Allah, saudaraku, bukan anak-anak dunia. Jadi jangan jatuh bangun dalam dosa, ditipu oleh angin-angin pengajaran dosa sehingga gampang sekali berbuat dosa. Jangan. Kita ada benih ilahi. Saat benih itu ditumbuhkan, kita ini anak-anak Allah, ditumbuhkan benih ilahi itu, maka karakter Kristus bisa nyata dalam hidup kita. Tak terkecuali juga kesucian Allah bisa nyata. Kita bisa tidak mau berbuat dosa. Rasanya melihat dosa itu jijik. Kata-kata ini luar biasa. Yohanes 10:34. Putra manusia Yesus mengatakan bahwa you are God's. Kamu adalah Allah. Loh, masih dalam tubuh daging, tapi dikatakan you are God's. Artinya kita ini ditanam benih ilahi, kita harus tumbuhkan itu sehingga kita bisa seperti Kristus kecil, menjadi Kristus kecil, little Chris, little anointed, gitu ya. Kristus kecil yang orang lihat bagaimana sifat Kristus, baik hati, lihat diri saya, bagaimana sifat Kristus, jujur, lihat diri saya, bagaimana sifat Kristus, penuh kasih, lihat diri saya. Jadi kita ini menggambarkan pribadi Tuhan yang memang jauh, tapi kita terus berusaha menjadi teladan yang baik dalam dunia ini, saudaraku. Ya, hal ini berarti kita ini harus bisa berpikir, berkata, berperasaan, bertindak seperti Allah. Suatu saat orang-orang yang lahir baru yang terus bertumbuh seperti Kristus, suatu saat menjadi satu dengan Allah. You are God itu artinya suatu saat janji Tuhan kita menjadi satu dalam keluarga Allah ini. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sama dengan 1. Jadi 1. Lalu karena itu bertumbuh terus. 2 Petrus 3:18, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Terus bertumbuh. Kata bertumbuh itu jangan alergi. Orang kalau berhenti ngayu sepeda jatuh. Tapi kalau terus ngayu gak akan pernah jatuh, saudaraku. Terus bertumbuh. Sadari diri kita, saudaraku. Siapa kita? Tumbuhkan sifat-sifat Kristus itu dalam hidup kita. Sampai seluruhnya seperti Kristus. Ini saudara bisa mengerti kalimat pertama dalam setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa sebab benih Allah tinggal dalam dia. Kita ini punya kodrat ilahi. Kita harus hidup dalam kodrat ilahi. Benih Kristus tumbuhkan sehingga bisa tidak berbuat dosa. Siapa yang mau sakit 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu sakit, Kamis, Jumat, Sabtu sembuh, Minggu sakit lagi, atau Senin sakit, Selasa sembuh, Rabu sakit, Kamis sembuh? Gak ada yang mau kan? Demikian juga secara rohani, jangan jatuh bangun. Itu bukan kodrat ilahi. Mental atau kodrat ilahi itu adalah pemenang, lebih dari pemenang, saudaraku. Menghadapi masalah sudah loyo. Jangan, kuatkan hatimu. Karena Kristus yang menopang kita, menguatkan kita. Aku cakap melakukan segala perkara di dalam Dia yang menguatkan saya. Filipi 4 ayat 13. Ini kodrat ilahi. Nah, kalimat yang kedua dalam 1 Yohanes 3:9, ia dan kan ada dan itu penghubung. Ia tidak dapat berbuat dosa sebab ia lahir dari Allah. Ini merupakan kalimat keterangan. Tidak dapat berbuat dosa. Kapan itu terjadi? Kalimat keterangan ini kapan terjadi? Yaitu saat seseorang percaya mengalami penebusan tubuh. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-23. Roma 8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dalam bahasa Inggrisnya, the redemption of our body, penebusan tubuh. Apa arti penebusan tubuh? Saat tubuh daging ini dimatikan terus menerus. Itu dalam Roma 6 ayat yang ke-6, bahasa Yunaninya katargeo. Ada kata katargeo. Itu seperti volume radio dinulkan. Belum bisa off. Kalau off itu sudah
mengalami penebusan tubuh. Tapi nul. Kalau nul ini jangan dibiarkan bersuara. Daging mau bersuara, dimatikan. Jangan diberi makan daging itu. Tapi roh diberi makan sehingga roh kita kuat. Daging dikalahkan terus-menerus, dinulkan. Sampai suatu titik itu klik nol. Kalau sudah nol, off total, nggak bisa berbuat dosa lagi. Itu di dalam mana? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Ada satu rahasia, kamu semua gak akan mati, tapi engkau akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16-17, orang yang mati dalam Tuhan itu akan diubahkan, ditebus tubuh, diubahkan menjadi tubuh kebangkitan, juga tubuh kemuliaan itu. Nah, orang yang hidup itu mengalami tebus tubuh. Orang yang mati juga mengalami tebus tubuh, tapi orang mati dulu yang ditebus. Sudah bisa baca itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Orang-orang yang mati, orang-orang yang hidup tidak akan mendahului orang mati, katanya. Orang mati dulu yang dalam Tuhan mengalami tebus tubuh, memakai tubuh kemuliaan, masuk ke surga. Demikian juga orang-orang yang hidup terus masuk ke surga dengan tubuh kemuliaan, tidak dapat berbuat dosa lagi. 1 Petrus 4 ayat 1. Orang yang berhenti penderitaan badani, ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Jikalau demikian, saudaraku, maka kita memakai tubuh kemuliaan ini tinggal di surga. Nah, tubuh ini ya, ini saudara bisa bandingkan ini. Kita bisa merasakan suasana surga dalam tubuh daging. Di dalam Yohanes itu Tuhan Yesus pada waktu menampakkan diri, lihat, hantu nggak ada daging, nggak ada tulang. Ini menarik. Jadi tubuh kebangkitan itu punya daging, gitu saudara ya, daging tulang. Dalam ini ya, Lukas 24 ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang. Tuh, tubuh kemuliaan itu masih ada tulang, masih ada daging. Luar biasa, saudaraku. Daging dan tulang. Dan kita bisa merasakan suasana surga dalam tubuh daging. Bayangkan itu, saudara, betapa suatu kesukaan yang tidak dapat terkatakan. Sebaliknya, orang-orang yang mati di dalam dosa, kata Yesaya 66 ayat yang ke-24, disebut bangkai hidup. Loh, bangkai berarti apa? Ada dagingnya. Bangkai hidup. Lu bayangkan, dengan tubuh daging ini dimasukkan dalam api neraka. Saudara, kalau saudara merasakan panasnya api kompor, itu sudah panas sekali. Tangan kena api kompor, panas itu ya. Atau kena korek, itu panas. Apalagi api neraka. Oleh karena itu, saudaraku, jangan main-main dalam hidup ini. Hiduplah dalam kesucian Tuhan. Karena janji Tuhan itu dengan tubuh daging ini yang sudah dimatikan, sudah di off itu, volume radio yang 0 itu di off, klik off, itu dibawa ke sorga. Dahsyat, saudaraku ya. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Kesimpulannya, saudaraku, dalam 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3:9 ini adalah kalimat progresif, kalimat yang ada tahapannya, yaitu di mana seseorang yang lahir baru atau lahir dari Allah harus mau menyucikan diri. Ingat, kalimat pertamanya adalah kalimat himbauan. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini komitmen, harus menyucikan diri, tidak mau berbuat dosa. Karena apa? Karena ada benih ilahi yang ada dalam diri orang percaya itu, ada dalam diri kita. Kodrat ilahi, kita harus bertumbuh, terus bertumbuh sampai seluruh segi hidup seperti Kristus. Nah, dengan progres ini terus bertumbuh sampai satu titik, itu kita mengalami tebus tubuh, tidak dapat berbuat dosa lagi. Kalimat yang kedua, ia tidak dapat berbuat dosa sebab ia lahir dari Allah. Lihat, saudaraku, ini kalimat progresif. 1 Yohanes 3:9. Kalimat himbauan sampai suatu titik
tes kalimat keterangan. Ya, sabaslah hambaku yang baik dan setiawan, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu selama-lamanya, kekal, tak berkesudahan. Dahsyat. Ya saudaraku, ini sedikit dari pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi jangan diartikan pasal 39 ini sekali selamat tetap selamat, saudaraku. Jangan, saudaraku. Jangan diartikan seperti itu. Karena kalau diartikan seperti itu, ini bisa berpikir seperti ini, saudaraku. Sekali selamat tetap selamat karena Allah tidak mengakui dosanya. Karena sudah ditebus oleh salib Kristus yang sudah sekali untuk selama-lamanya. Jadi salib Kristus disalib itu untuk menebus dosa kita masa lalu, dosa kita saat ini, dosa kita yang akan datang. Wah, itu kan aliran-aliran hyper grace yang seperti itu. Wah, jadi dosa kita nggak diakui, terus ditambahi ayat ini. Lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dia sudah ditebus. Oh tidak. Memang Kristus mati satu kali untuk menebus dosa sepanjang zaman. Asalkan apa? Kita mengakui, kita bertobat. Tapi kalau tidak bertobat ya nggak bisa. Nggak bisa, saudaraku. Darah Yesus mengalir dalam diri orang-orang yang mau bertobat. Saat bertobat disucikan, ya harus terus menerus disucikan. Tapi kalau ada kotor, kata putra manusia Yesus dalam Yohanes, dibersihkan yang kotor. Dibersihkan yang kotor loh. Loh kenapa? Kok ada kata dibersihkan yang kotor? Kok tidak? Terus gak akan pernah kotor kamu. Meskipun kamu jalan di tanah-tanah yang kotor, gak akan kotor. Enggak seperti itu ayatnya. Ayatnya, kamu kain kotor dibersihkan. Kalau kita berdosa, bertobat. Dan jangan berbuat dosa lagi. Terus bertumbuh ke arah Dia. Ya, jadi jangan diartikan sekali selamat tetap selamat. Ini ayat progresif. Terus menyucikan diri sampai satu titik tes tubuh kemuliaan. Tebus tubuh. Tidak berbuat dosa lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.